Alhamdulillah alladzi farada siyama wa sanna qiyama lailihi syahran kamila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah. Pemirsa ikhwatu iman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam bersama-sama mencoba melihat histori wajibnya saum Ramadan dan keutamaan. Masalah saum sebenarnya bukan merupakan syariat baru, akan tetapi merupakan syariat yang lama, berjalan sejak para nabi dan umatnya terdahulu. Namun masalah saum yang berlangsung sejak dulu, bahkan sampai pada sebahagian masa Nabi Muhammad, itu diwajibkannya 3 hari tiap bulan. Baru setelah itu ada perubahan menjadi 1 bulan. Kita lihat salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir pada juz ketiga halaman 289 sampai 290. Di situ dituliskan dengan jelas, wa qad kana hadza fi ibtidail Islam, bahwa sungguh keadaan hal ini, artinya saum 3 hari setiap bulan itu, ibtidail Islam, pada awal-awal Islam, maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sementara memang dari awal Allah menurunkan Islam. Ini yang dimaksud Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyamin. Mereka saum 3 hari bagi setiap bulan. Jadi setiap bulan mereka lakukan saumnya 3 hari. Tsumma nusikha bi saumi syahri Ramadan. Kemudian saum yang 3 hari tiap bulan itu dihapus oleh saum sebulan Ramadan. Selanjutnya Ibnu Katsir menyatakan qad ruwiya anna siyama kana awalan kama kana alaihil umamu qablana min kulli syahrin salasata ayyam. Sungguh telah diriwayatkan bahwa saum keadaannya sejak awal sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, pada setiap bulan itu 3 hari. Ini antara lain diterima dari Mu'ad bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Atha, Qatadah, dan Ad-Dhahhak bin Muzahim. Mereka menyatakan lam yazal hada masyru'an min zamani Nuhin ila an nasakhallahu dzalika bisyami syahri Ramadan. Saum 3 hari tiap bulan itu terus menerus berlangsung, disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh hingga Allah menghapusnya yang 3 hari itu dengan saum 1 bulan pada bulan Ramadan. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi saum yang hukumnya wajib itu dilakukan bukan hanya oleh umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammadnya, melainkan
berlangsung sejak dulu, cuman pelaksanaan saumnya hanya 3 hari dalam tiap bulan. Kemudian setelah Nabi Muhammad diutus dan berlangsung lama, baru masalah saum 3 hari itu diganti dengan saum Ramadan sebulan. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Kalau kita mau mencoba membongkar sedikit sejarah, Rasul diutus pada usia 40 tahun. Kemudian meninggal pada masa usia 63. Berarti masa kenabian beliau, kerasulan beliau berlangsung 23 tahun. Kemudian diambil masa Mekah. Masa Mekah itu berlangsung kurang lebih 13 tahun. Dan masa Madinah setelah hijrah berlangsung 10 tahun. Nah, ini saum diwajibkan dalam waktu 2 tahun hijriah. Berarti kira-kira Rasul hanya melaksanakan saum Ramadan itu 8 kali saum. Kurang lebih seperti itu. Nah, dilaksanakan 1 bulan penuh. Dengan bulan Ramadan hilang, yang 3 diganti dengan yang 1 bulan itu, yang insya Allah kita bersama-sama melaksanakannya tiap tahun. Ikhwatiman, kemudian dari sisi keutamaannya sudah jelas banyak sekali. Yang paling utama, keutamaan dari saum Ramadan adalah sebagai salah satu jalan untuk menyelamatkan diri dari ancaman neraka dan sekaligus sebagai salah satu jalan untuk meraih surga Allah. Nah, tentu saja ini tujuan puncak, tujuan utama. Kemudian hal-hal yang dilahirkan oleh adanya saum Ramadan itu banyak faedah yang menuju mengarah pada kebahagiaan akhirat itu. Antara lain, melalui saum Ramadan 1 bulan dalam setiap tahun itu bisa menanamkan rasa takut kepada Allah. Takut kalau melanggar aturan, takut kalau tidak melaksanakan. Nah, kalau rasa takut itu timbul, maka orang-orang yang beriman akan lebih hati-hati pada dirinya, berusaha melaksanakan ketakwaannya dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala apa yang tidak bolehkannya. Kemudian di lain pihak juga saum bisa memberi faidah, memberi keutamaan bagi yang menahan, yang saumnya itu adalah menahan syahwat. Melalui saum, syahwat bisa terkendali, sebab selama dalam waktu siang melaksanakan saum, maka syahwat akan ditahan. Bisa orang-orang melaksanakan saum itu dengan merasa tenang. Bila ada keinginan dilaksanakan. Kenapa? Sebab sadar sedang saum. Lalu yang lain juga bisa menimbulkan rasa sayang. Sebulan penuh saum dirasakan haus, dirasakan dahaga. Maka tergambar dalam pikiran yang saum bagaimana orang-orang yang senantiasa merasa lapar, merasa haus. Maka akan lahirlah rasa sayang pada mereka yang hidupnya sebawah mereka. Di lain pihak, maka saum pun bisa menjelmakan makna persamaan. Kenapa? Sebab ketika saum tidak ada miskin, tak ada kaya, semuanya merasa lapar, merasa haus. Di saat tibanya untuk berbuka, semua rata merasa gembira, miskin, kaya, pejabat, rakyat merasa gembira. Itu menumbuhkan makna persamaan. Di lain pihak juga saum bisa melatih diri dalam hidup disiplin. Betapapun selama 1 bulan tidak boleh sembarangan makan, tidak boleh sembarangan minum, harus ada waktu tertentu. Masuk maghrib baru boleh makan. Sebelum fajar diperbolehkan makan minum. Begitu datang fajar, stop segala-galanya. Meskipun serba ada, meskipun serba mungkin untuk dilakukan, tetapi dengan mematuhi aturan itu, maka hakikatnya
disiplin itu betul-betul ditanamkan pada diri-diri orang yang melaksanakan saum, bisa menimbulkan peningkatan disiplin. Lalu masalah lain juga, dengan saum itu bisa melahirkan kesehatan, menimbulkan kesehatan, sekaligus membangun semangat baru. Kenapa? Sebab dalam 1 tahun 11 bulan kita makan minum di siang hari, di stop dalam 1 bulan tidak makan tidak minum di siang hari, maka pencernaan bisa istirahat, bisa membenahi lagi. Itu mengakibatkan kesehatan kita akan lebih lagi tertata, lebih lagi baik daripada keadaan yang semula. Sering kita lihat orang-orang yang dikira penyakit mah oleh dokter tidak boleh saum karena bahaya, tapi ternyata setelah mereka mencoba saum bukan payah, bahkan justru mereka kuat dan mereka lebih sehat. Nah, di lain pihak, dengan saum itu bisa melahirkan semangat baru. Setelah 1 bulan berhenti dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, maka begitu bebas dari saum, seolah-olah manusia yang saum itu menemukan alam baru dan semangat lagi untuk berjuang, semangat lagi untuk menggarap segala sesuatu yang pernah tertunda atau paling tidak disimpan. Nah, begitu datang waktunya, maka semangat baru timbul. Barangkali sekilas gambaran mengenai historis wajibnya saum Ramadan itu begitu. Jadi bukan dari awal, tetapi setelah Nabi berada hijrah 2 tahun ke Madinah, baru saum Ramadan yang sebulan dilaksanakan. Artinya sebelum tahun kedua hijrah, kaum muslimin saum tetap sama, cuman tiap bulan dilakukan 3 hari. Nah, selanjutnya dari saum itu banyak hal-hal yang bisa diambil, faedahnya, keutamanya banyak, bisa kita rasakan. Demikian, semoga ada faedah bagi semua, dan sekaligus kita tahu bahwa ternyata saum Ramadan itu bukan merupakan saum dari awal, tetapi setelah hijrah pada tahun kedua. Dan yang namanya saum dalam artian umum, meskipun berbeda, itu sudah berlangsung sejak nabi-nabi, rasul-rasul yang dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.